adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat, semangat, dan siap berpetualang sebentar bareng saya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran yang bikin otak kerja ekstra, saya mau mengajak kalian untuk membuka pikiran dan imajinasi dulu nih. Karena kita akan menyimak sebuah legenda dari Sumatera Selatan. Nah, cerita rakyat seperti ini bukan cuma dongeng biasa ya. Di dalamnya ada pesan, nilai moral, dan hal-hal yang bisa bikin kita lebih bijak sebagai manusia. Nah, saat mendengarkan nanti, cobalah bayangkan suasananya, tokoh-tokohnya, dan rasakan emosi yang muncul dari setiap peristiwa. Menyimak bukan cuma sekedar mendengar, tapi juga memahami dan merasakan. Nah, siapkan hati dan pikiran kalian. Mari kita sama-sama masuk ke kisah tentang keteguhan hati, pengorbanan, dan keberanian. Selamat menyimak legenda Putri Kemarau. Pada ribuan tahun yang lalu, di sebuah kerajaan di Sumatera Selatan, dilanda kemarau panjang yang tak pernah berhenti. Tahun panjang berlalu tanpa setetes hujan. Tanah yang dulunya subur kini berubah menjadi hamparan tanah kering yang penuh dengan retakan. Pepohonan kehilangan daunnya, dan sungai menjusut menjadi aluran kecil yang hampir tidak bergerak. Rakyat hidup dalam ketakutan dan kelelahan, sementara setiap hari terasa semakin panjang. Raja mengawasi penderitaan itu dengan hati yang sangat berat ketika sudut negerinya menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Dan ketika ia melihat rakyatnya semakin lemah, ia merasa seolah beban di pundaknya semakin menekan bahunya. Dalam hidupnya, hanya satu hal yang masih memberikannya cahaya, yaitu putrinya, Putri Kemarau. Putri Kemarau, nama aslinya adalah Putri Jelita. Ia dijuluki Putri Kemarau karena ia datang dan lahir ke dunia ini bersamaan dengan awal bencana panjang ini datang. Walaupun Putri Kemarau dipanggil dengan nama yang mengingatkan pada masa sulit ini, Putri Kemarau justru tumbuh menjadi sosok yang membawa keteduhan. Wajahnya yang lembut, sikapnya yang bijaksana, dan ia pun juga sering turun ke desa-desa untuk melihat keadaan rakyatnya. Dengan ia membawa sedikit ketenangan meski tidak bisa mengusir kemarau itu sendiri. Tahun-tahun sebelumnya, seorang peramal pernah mendatangi istana. Ia menyampaikan bahwa kemarau ini hanya dapat berakhir melalui mimpi Putri Kemarau. Nah, pesan itu tersimpan dalam ingatan raja, meski ia selalu ragu apakah hal tersebut benar adanya. Namun, seiringnya waktu berlalu, ketika keadaan semakin memburuk, raja terpaksa kembali mempertimbangkan ramalan itu, berharap ada keajaiban yang datang.
Beberapa malam kemudian, kejadian itu hadir dalam bentuk mimpi. Putri Kemarau bermimpi ibunya. Ia merasakan kehadiran ibunya, sosok yang belum pernah ia lihat sepanjang hidupnya, karena ibunya meninggal ketika ia lahir ke dunia, ketika ia masih bayi. Dalam mimpi itu, suasana terasa sangat nyata, lembut, hangat, namun juga penuh dengan pesan. Lalu kemudian ia mendapatkan petunjuk dari ibunya bahwa negerinya dapat kembali subur jika ada seorang perempuan yang rela mengorbankan dirinya dengan menceburkan dirinya ke laut. Lalu keesokan paginya, raja mengetahui tentang mimpi itu dan langsung mengumpulkan rakyat-rakyatnya. Para perempuan muda, orang tua, dan penduduk seluruh desa berdiri menunggu penjelasan. Ketika mereka mendengar bahwa negeri membutuhkan pengorbanan seorang perempuan, suasana menjadi lebih hening. Tidak ada satupun mereka yang memiliki keberanian untuk menyerahkan diri. Rasa takut yang alami membuat langkah mereka tetap terpaku di tanah. Di tengah keadaan itu, Putri Kemarau membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia maju ke depan dan mengusulkan dirinya, menempatkan kesejahteraan seluruh negeri di atas keselamatannya sendiri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tindakannya menunjukkan keteguhan hati yang sulit disamai oleh siapapun. Kepercayaannya bahwa pengorbanannya inilah yang akan membawa kehidupan kembali menjadi kekuatan utamanya. Hari pengorbanan pun tiba. Laut di bawah tebing tampak gelap dan dalam. Ombaknya yang menghantam bebatuan dengan suara berat seolah menyadari apa yang akan terjadi nanti. Rakyat berkumpul di atas tebing dengan perasaan yang campur aduk antara harapan dan kehilangan. Putri Kemarau berdiri tegak, memandangi negerinya yang kering, kemudian melangkah ke tepi dan menjatuhkan dirinya ke laut. Sesaat setelah tubuhnya menghilang di balik gelombang, perubahan pun terjadi. Langit yang tadinya tampak cerah dan panas tiba-tiba dipenuhi dengan awan gelap yang tebal dan hitam. Angin berubah sejuk dan hujan turun dengan derasnya untuk pertama kalinya dalam kurun waktu yang sangat lama. Tanah tanah retak perlahan menyatu kembali. Sungai-sungai mulai terisi air dan tanaman-tanaman yang hampir mati menemukan kesempatan untuk hidup lagi. Rakyat menyambutnya dengan rasa syukur luar biasa. Namun, di tengah kegembiraan itu, ada raja yang merasakan kekosongan yang paling mendalam di hatinya. Ia menyaksikan negerinya hidup kembali, tetapi harus menanggung kenyataan bahwa putri satu-satunya, putri yang ia sayangi, yang ia miliki, telah mengorbankan diri. Malam-malam berikutnya, kesedihan menjadi teman dekatnya. Hingga suatu malam, raja mengalami mimpi yang berbeda. Mimpi itu memberinya petunjuk untuk pergi ke tebing laut, tempat putrinya menghilang. Tanpa menunda, ia berangkat pagi-pagi buta dengan harapan yang tipis namun kuat. Sesampainya di tebing, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Itu adalah Putri Kemarau, berdiri di sana dengan keadaan yang basah, lelah, tapi hidup.
Alam seakan memelihara dirinya atas pesan dan keberaniannya. Raja merasakan rasa syukur yang paling dalam dan tak terhingga ketika akhirnya ia dapat memeluk putrinya kembali. Sejak itu, kisah Putri Kemarau dikenal sebagai cerita tentang pengorbanan dan ketulusan seorang putri yang menaruh cinta kepada negerinya di atas segalanya. Legendanya tetap hidup, membawa pesan bahwa keberanian dan hati yang murni mampu mengubah nasib sebuah negeri. Nah, adik-adik, dari legenda Putri Kemarau, kita bisa belajar bahwa kebaikan tidak selalu mudah untuk dilakukan, tetapi tetap memiliki kekuatan yang luar biasa. Cerita ini menunjukkan bahwa tindakan tulus yang dilakukan untuk orang lain bisa membawa perubahan besar. Bahkan ketika banyak orang yang merasa takut atau ragu untuk melangkah. Kita juga diajak memahami bahwa dalam hidup akan ada situasi sulit yang membutuhkan keberanian. Bukan keberanian untuk menjadi paling kuat, tapi keberanian untuk memilih hal yang besar. Putri Kemarau memberikan contoh bahwa kepedulian kepada sesama adalah nilai yang sangat berharga. Sekarang, setelah kalian mendengarkan ceritanya, kakak ingin melihat seberapa baik kalian menangkap alur dan pesan yang ada di dalamnya. Yuk, kita lanjut ke beberapa soal pilihan ganda yang sudah saya siapkan. Kita mulai dari soal yang pertama. Bencana apa yang menimpa kerajaan dalam cerita Putri Kemarau? A. Kemarau panjang. B. Tsunami. C. Gempa bumi. D. Gunung meletus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawabannya adalah A. Kemarau panjang. Soal nomor 2. Apa nama putri yang menjadi tokoh utama dalam cerita? A. Putri Embun. B. Putri Jelita. C. Putri Awan. D. Putri Angin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya adalah B. Putri Jelita. Soal nomor 3. Mengapa rakyat mengalami kesulitan? A. Tidak ada panen karena tanah kering. B. Hewan liar menyerang desa. C. Istana dihancurkan musuh. D. Raja tidak mau bekerja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya adalah A. Tidak ada panen karena tanah kering. Soal nomor 4. Siapa sih yang memberi ramalan tentang akhir kemarau? A. Prajurit. B. Peramal. C. Nelayan. D. Pedagang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya adalah B. Peramal. Soal nomor 5. Menurut ramalan, bagaimana kemarau bisa berakhir? A. Dengan menyalakan api besar. B. Dengan mengorbankan seseorang perempuan ke laut. C. Dengan menggali sumur baru. D. Dengan memindahkan ibu kota. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Jawabannya adalah B, dengan mengorbankan perempuan ke laut. Lanjut soal nomor 6. Mengapa Putri Kemarau memutuskan untuk berkorban? A. Ia ingin menyelamatkan negerinya. B. Ia ingin pergi dari istana. Mengapa Putri Kemarau memutuskan untuk berkorban? A. Ia ingin menyelamatkan negerinya. B. Ia ingin pergi dari istana. C. Ia diminta rakyat untuk pergi. D. Ia ingin menjadi peramal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jawaban yang benar adalah A. Ia ingin menyelamatkan negerinya. Lanjut ke soal nomor 7. Di mana Putri Kemarau menjatuhkan dirinya? A. Dari jembatan kayu. B. Dari menara istana. C. Dari tebing menghadap laut. D. Dari perahu kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya adalah C. Dari tebing menghadap ke laut. Lanjut ke soal yang nomor 8. Apa yang terjadi setelah Putri Kemarau terjun? A. Langit semakin panas. B. Turun hujan deras. C. Angin ribut menghancurkan desa. D. Laut berubah warna hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawabannya adalah B. Turun hujan deras. Lanjut ke soal nomor 9. Bagaimana keadaan raja setelah hujan turun? A. Senang karena semua masalah selesai. B. Sedih karena putrinya tidak ada. C. Marah kepada rakyat. D. Tidak peduli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawaban yang benar adalah B. Sedih karena putrinya tidak ada. Soal nomor 10. Apa yang raja temukan ketika kembali ke tebing? Soal yang terakhir. Apa yang raja temukan ketika kembali ke tebing? A. Hanya batu dan ombak. B. Putri Kemarau masih hidup. C. Peramal sedang menunggu. D. Rakyat sedang berkumpul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawaban yang benar adalah B. Putri Kemarau masih hidup. Nah, soalnya sudah habis. Bagaimana adik-adik? Bisa semua nggak jawabnya? Baiklah, terima kasih ya karena sudah menyimak dan menjawab soal-soal yang saya berikan. Semoga cerita Putri Kemarau ini bisa mengingatkan kita bahwa keberanian dan ketulusan hati selalu punya kekuatan besar dalam kehidupan kita. Dan juga teruslah belajar, teruslah bertanya, dan jangan pernah lelah membuka hati untuk nilai-nilai baik dari cerita rakyat kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dadah!